Ya, pemirsa Sport Indonesia, kita di kelas yang paling bergengsi di setiap balapan seri pegelaran Indo Prix, juga sebagai race penutup di Indo Prix 2014 kali ini. Kembali bersama saya dan juga Dian Dilato. Fitrian Sakete masih menempati pole position dan juga dalam posisi yang sudah dipastikan menjadi juara umum di kelas ini. Segera akan dimulai start. Ini dia. Yo, ya sudah dimulai. Ya, start yang mulus. Start yang Dan Wahyu Widodo masih di tikungan pertama, dia sepertinya memimpin. selalu menjadi awal yang signifikan di posisi start ini ya, Dian ya. Ya. Setiap pembalap ya. Aman memasuki sirkuit yang mengikuti alur naik turun. Wahyu Widodo posisi kedua berusaha menekan dari dalam untuk posisi kedua dengan di depannya masih Fitrian Sakete. Dengan sudah dipastikannya menjadi juara umum ini juga dia juga tampil tanpa beban ya, Dian ya, PT ya. Betul. Belum membuat sebuah jarak, kita lihat masih sangat ketat para peserta di kelas 125 cc ini. Oh, sepertinya sudah mulai melebar. Iya, di posisi pertama ya. Ya, posisi pertama PT di belakangnya Wahyu Widodo dari Jawa Barat. Betul, ini lap ke Dengan motor Honda. Nanti kita akan sama-sama saksikan. Iya, dalam tayangan ulang ada yang Ada terjatuh. peserta yang terjatuh. Masih mampu melanjutkan tampaknya tapi. Ya, posisi pertama sudah mulai melebar jaraknya pemirsa. KT masih di depan, pembalap Kalimantan Timur. Posisi ketiga Wahyu Widodo dari Jawa Barat dengan motor Honda. Sudah makin menjauh. Semakin jauh ya. Tapi ini masih jelang lap ketiga ya, Dian. Iya, menjelang lap ketiga. Memang seperti sudah hafal sekali ya karakteristik sirkuit ini, Fitrian Iya. Sakete. Di belakangnya adalah Iman Miko, pembalap Kalimantan Selatan, dan Wahyu Widodo dari Jawa Barat. Catatan lap terbaik dan fastest lap juga selalu masih Fitrian Sakete ya, yang Iya. catatan rekornya di kelas 125 cc ini, pemirsa. Ya, kita lihat masih semua bisa melanjutkan balap, masih ada semua. KT Miko Wahyu, ada Yudhistira dari Kalimantan Selatan, Reza Danika dari Jawa Barat, Sigit Pede dari Yogyakarta. Ya. Apakah Iman Miko bisa mengulangi podium lagi? Kita akan lihat pembalap debutan dari Kalimantan Selatan. Ya, ini yang menarik ya. Menarik sekali. Di belakangnya Wahyu Widodo dari Jawa Barat dengan Honda. Di belakangnya lagi masih ada Reza Danika Jawa Barat dan Yudhistira dari Kalimantan Selatan dengan Kawasaki. Ya, posisi 2 dan 3. Oh, sudah cukup jauh. Kita lihat Cukup luar biasa. ketat tadi. Terutama posisi 2 dan 3, pemirsa. Kita bisa saksikan. Masih sempat melihat ke belakang KT. Wahyu Widodo sudah mengambil alih posisi Imam Miko dari Kalimantan Selatan. Ya, semakin jauh tampaknya ya posisi KT dia. Kita bisa Lebih lihat dari 1 detik. ya, sangat nyaman tampaknya.
Fitriansa GT memasuki tikungan terakhir, memasuki lap kelima. Sudah makin jauh meninggalkan Wahyu Widodo dari Jawa Barat dan Imam Miko dari Kalimantan Selatan. Ya. Lap kelima. Klasmen pembalap di kelas ini, oke, Fitriansa kita sudah jadi juara di peringkat selanjutnya. Apakah masih Ada posisi Yoga. yang cukup ketat? Ya, cukup jauh. Ya, di sana ada Yoga dan Irwan Adriansa. Posisi kedua dan ketiga tapi cukup jauh. Sementara Yoga di sini tidak masuk posisi dalam lingkar. Iya, sementara Irwan Ardiansa juga ya dalam start tadi juga ada di 10. Masih KT, Wahyu dan juga Miko. Posisi 1, 2, 3 dari KT, Wahyu, Widodo dan juga Miko. Melebihi dari 2 detik. Iya. Luar biasa KT, masih cukup jauh di depan. Diikuti oleh Wahyu Widodo tadi pemirsa. Di belakangnya ada Imam Miko Iya. dari Kalimantan Selatan. Sigit PD dan Reza Danika. Ini settingannya selalu pas tampaknya motornya ya dia. Bukan hanya settingan motornya, settingan orangnya dia Settingan betul-betul orangnya. ridernya, brilliant rider. Bannya juga udah dipanasin. Iya, sudah super. Saya pikir ini suatu luar biasa. 7 lap sudah bisa meninggalkan lebih dari 3 detik. Betul. 2 detik sekarang. Ada Wahyu, ada Iwan Miko, ada Sigit. Ya, Irwan Ardiansa ada di posisi ke-7 tadi pemirsa. Ya, Salah ngambil di tikungan melebar sedikit saja sudah bisa masuk dari dalam overtaking. Pasti. Ya, di balapan seperti ini. Pengaturan speed rem. Ini dia Fitriansa KT. sepertinya jaraknya makin mendekat ini. Iya. Wahyu Widodo berusaha memperkecil jarak. Imam Miko di belakangnya, pembalap Kalimantan Selatan. Ya, KT dari Kalimantan Timur lebih dari 2 detik. Diikuti Wahyu Widodo dan Imam Miko dari Kalimantan Selatan. Sirkuit yang sudah beberapa kali dipakai dalam final. Ya, betul sekali. Memang sudah menjadi suatu tradisi dari 2007. Apa yang jadi pertimbangan kira-kira? Pertimbangannya ini untuk sementara sirkuit yang kombinasinya cukup baik antara straight yang lurus dan ada rolling cornering dan tight cornering, artinya teknikal sekali dan ketahanan mesin
Oke. Jadi memang selalu final di sini. Apakah ada pertimbangan bahwa mungkin bisa lebih diperpanjang, tidak hanya 5 seri misalnya, dalam gelaran Indoprix berikutnya? Tergantung sirkuitnya. Jadi sekarang ini Kesiapan berusaha sirkuit juga. kesiapan sirkuit. Ya, di sini kita lihat bahwa straightnya cukup jauh, hampir lebih dari 200 meter, dan untuk Indoprix yang sekarang ini sebelumnya memang ada dari Sky atau Skyline. Oke. Ya, kita bisa lihat masih KT di depan pemirsa jelang lap ke-10 atau hampir setengah putaran dalam seluruh lap di kelas 125 cc ini. Diikuti oleh Wahyu dan sekarang Sigit PD. Sigit, betul. Imam Miko sudah posisi keempat. Dibandingkan Sentul mungkin ini lebih teknikal juga ya. Ya, Iya, nih. kalau untuk underbone atau bebek, kalau sirkuit Sentul yang kecil memang teknikal tapi tidak ada lurus yang panjang. Ya, masuk lap yang ke-10. Lap ke-10. Fitrian Sakete dari Kalimantan Timur. Yamaha Tunggal Jaya sudah meninggalkan hampir 2 detik. Iya, masih menjaga jarak ya. Luar biasa KT. Imam Miko sepertinya sudah di depan mengambil alih dari Wahyu. Wahyu Widodo dari Jawa Barat. Masih ada Sigit PD. betul, Wahyu Widodo, Miko di posisi ketiga dan Sigit PD di posisi keempat kali ini. Ya. Fitrian Sakete, Kalimantan Timur, Yamaha Tunggal Jaya sudah berusaha meninggalkan hampir 2 detik. Di belakangnya masih ada Imam Miko dan Wahyu Widodo dari Jawa Barat. Bahkan 3 detik. Sekarang ada Sigit PD, ada Rere yang tadi sudah berusaha di kelas 110 cc mendekati Fitrian Sakete. Ya udah lebih sering ngintip ke belakang sekarang ya dia KP. Wahyu Widodo Jawa Barat sudah mengambil alih lagi Imam Miko. Posisi ketat sekarang di posisi 2 sampai ke 4 ya. Ya, posisi kedua keempat antara Wahyu Widodo, Imam Miko dan Sigit PD. Sigit PD betul. Ini penonton yang sangat antusias ingin melihat lokal hero-nya pembalap Kalimantan Selatan Imam Miko apakah bisa menaiki podium lagi. Iya. Wahyu Widodo, Rere pembalap dari Banten berusaha mengambil alih posisi keempat. Iya, mampukah nanti kita akan lihat pemirsa overtaking tadi apakah berhasil. Fitrian Sakete Kalimantan Timur dengan Yamaha Tunggal Jaya diikuti oleh Wahyu Widodo dari Jawa Barat, Honda Daya, dan Imam Miko dari Kalimantan Selatan, Sigit PD dari Yogyakarta, dan Rere dari Banten. Iya. 8 lap tersisa, posisi kedua sampai dengan keempat masih sangat ketat, masih sering bergantian pemirsa.
Ya, Sigit PD masih posisi keempat. Iya betul, mulai semakin jauh bahkan KT di depan. Ya, KT di depan. Diikuti Wahyu Widodo dari Jawa Barat, Honda. Fitriansa KT, pembalap dari Kalimantan Timur Tunggal Jaya, sudah memasuki lap ke-14, diikuti oleh Wahyu Widodo dari Jawa Barat, pembalap Honda, dan Imam Miko, pembalap Betul. Yamaha dari Kalimantan Selatan, dan Sigit PD. Dari lap pertama tadi ya, bahkan KT terus di depan. Ini dia. Oh, nyaris tadi. Nyaris sekali dia membuat suatu kesalahan yang Nyaris tidak tadi perlu. pemirsa, kita lihat Fitriansa KT sudah dalam yang kondisi terlalu nyaman ini ya. terlalu nyaman. Konsentrasi diperlukan di sini pemirsa. Terus tinggal 1,5 detik. Iya betul. Di belakangnya ada Imam Miko. Hanya berjarak 1,5 detik saat ini. Ya, hal tadi paling memberikan sebuah kesigapan ya untuk lebih fokus lagi ya. Iya. Ya. Makin mendekat Wahyu Widodo, pembalap Honda dari Jawa Barat, dan Imam Miko, pembalap Yamaha dari Kalimantan Selatan. Sigit PD Jakarta dan Rere dari Banten. 5 pembalap di depan dengan 5 daerah yang berbeda. Iya. Persaingannya sangat ketat. Betul. Lap, masih ada 6 lap lagi. KT masih diikuti oleh Wahyu Widodo Jawa Barat dan Imam Miko dari Kalimantan Selatan, Sigit PD dari Jogja, dan Rere dari Banten. Iya, ini dia KT Wahyu Widodo Miko Masih melihat dan ke juga belakang. Rere. Jarak sudah semakin mendekat. Masih menarik ini peringkat kedua sampai dengan kelima ya, bahkan dia. Ya. Kecuali kita mengulangi kesalahan yang sama tadi, semakin menarik tampaknya. Ya, mulai kembali melebar KT dengan peringkat kedua. Wahyu Widodo diikuti oleh Rere sekarang dari Banten. Luar biasa dominasinya. Imam Miko sudah diambil alih menjadi keempat dan Sigit PD kelima. Ya, last corner tadi jelang lap ke-16. Kembali berjarak ya, kita lihat hampir 2 detik dengan Wahyu Widodo. Rere berusaha mengulangi posisi kedua dalam seperti 110 cc yang tadi. Posisi satu adalah KT dan keduanya Rere. Kita lihat apakah Rere pembalap Banten bisa menekan dari dalam dari posisi kedua Wahyu Widodo dari Jawa Barat. Semakin mendekat antara Wahyu Widodo dan Rere dari Banten. Imam Miko posisi keempat dan Sigit PD kelima.
Fitriansa KT, Yamaha semakin di depan. Yamaha Tunggal Jaya, pembalap dari Kalimantan Timur memasuki lap ke-17. Ini dia. Semakin Fitriansa, memperjauh Fitriansa. jarak melebihi dari 1 detik. Betul. Wahyu Widodo, Rere, Tiga lap tersisa pemirsa. Kita lihat KT masih di depan. diikuti oleh Wahyu Widodo dan Rere dari Banten. Miko sudah kembali tergeser lagi ya, Dian. Ya, Ya, ini dia. Miko ada di posisi keempat. oh, Oh, nyaris tadi. ternyata Rere sudah mengambil alih posisi Wahyu Widodo. Kita lihat pemirsa. Luar biasa, klasik overtaking berusaha ambil dari dalam. Pembalap Rere dari Banten sudah men-take over Wahyu Widodo dari Jawa Barat. Iya, ini perebutan posisi kedua juga masih sangat Ya, luar biasa sekali ketat Rere. sekali. Ditempel lagi oleh Wahyu Widodo. Ya, Wahyu Widodo sudah diambil alih oleh Rere. Dari posisi kelima, step by step, satu demi satu sudah diambil alih oleh Rere. Iya. Semakin jauh KT di depan. Wahyu Widodo menempel ketat tadi dari Rere. Kita lihat mampukah? Ya, Oh, masih belum belum masuk tampaknya. dari Wahyu Widodo, berusaha ambil dari dalam. Menjelang 2 lap, Ya. Fitriansa KT, pembalap dari Yamaha Tunggal Jaya, sudah di depan. Semakin di depan. Masih Rere, Rere ya di peringkat Banten. kedua. Wahyu Widodo Jawa Barat. Sepertinya sudah tidak akan terkejar lagi ya. Tir. Ya, kecuali dia melakukan suatu kesalahan. Betul. Dia sangat jauh sekarang bahkan. Sudah semakin jauh. Rere, Renaldi, Wahyu Widodo, Sigit PD, dan Imam Miko kelima. Posisinya ada Irwan, ada Hendriansa, ada Reza Danika, ada Yoga di pertama. Jelang last lap ya dia. Ya, ini adalah backmaker atau pembalap yang terakhir yang akan di-overlap Di oleh overlap, betul. Fitriansa KT, pembalap Kalimantan Timur Yamaha Tunggal Jaya. Kita masih akan lihat pemirsa perebutan posisi kedua dan juga ketiga yang masih sangat ketat. Menjelang last lap. Iya, ini dia last lap. Last lap atau lap yang terakhir. Masih sangat ketat. Bahkan posisi kedua sampai dengan keempat. Ya, Rere atau Renaldi dari Banten dan diikuti Wahyu Widodo dari Jawa Barat dengan Honda Daya, dan diikuti oleh Sigit PD dari Yogyakarta. Selanjutnya Imam Miko dari Kalimantan Selatan. Iya. Jadi istilahnya kalau KT pun tidak bertanding tetap juara ya. Ya. Bisa bawa victory lap. Victory lap dan juara umum, tapi dia ingin membuat suatu rekor. Hari ini dia akan world winning, artinya 4 kali menang. Iya, luar biasa. Ya, ini tinggal menunggu
3 putaran terakhir, 3 tikungan terakhir. 3 tikungan ya. 3 tikungan terakhir. Oh, Ini dia. time lapse. Luar biasa. Fitrian Saketi. Brilliant Riders. Super Riders. Ya, sudah kembali menunggu dia. Kembali kita lihat. menunggu. Di sini yang kedua posisi Wahyu dan Sigit dan Rere diambil alih karena melebar. Betul. Luar Wahyu biasa di peringkat sekali. kedua ya, Wahyu Widodo tadi. Ya, mengambil alih posisi Rere, dan kita lihat di sini bahwa victory laps yang akan dilakukan oleh Fitrian Sakete, pembalap Yamaha Tunggal Jaya, semakin di depan. Dia menutup musim 2014 dengan juara umum di kelas 110 cc dan 125 cc. Ya, luar biasa. Oke, pemirsa Sport Indosiar, kami masih akan kembali untuk membahas khususnya jalannya race kelas 125 cc dengan Ratu Anandita dan juga Dian Dilato. Tapi setelah Anda saksikan beberapa pesan berikut ini.